Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan. Kita bersama-sama bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin menyatakan pujian hormat kita bagi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, melewati napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang kami rasakan sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami baik secara pribadi, keluarga kami, tugas tanggung jawab pekerjaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini kami ingin memulai segala sesuatunya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Engkau yang hadir dan bertahta dalam hati kami semua ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa ambil bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita menyatakan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Sungguh mulia dan besar nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan yang kami puji. Ya Tuhan, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk tetap taat, untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, dalam setiap apapun keadaan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu dan juga berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Biarlah melewati firman Tuhan ini, kami boleh senantiasa dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami, dan kami boleh tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dengan renungan harian Embun pada hari ini. Mari kita bersama mulai untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab dalam kitab Wahyu, pasal 11, ayat 15 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan ini. Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara yang nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Firman itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Tema renungan kita pada hari ini yaitu kedaulatan yang tak tergoyahkan. Sebuah proklamasi kemenangan. Bapak Ibu jemaat dimanapun berada, bahwa seringkali kita melihat sebuah fakta dunia saat ini. Seringkali kita dilingkupi dengan kegelisahan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di depan kita. Dunia terasa kacau, berjalan tanpa kendali, di mana berita buruk dan ketidakpastian seolah menjadi santapan harian. Bahkan terkadang kita melihat kejahatan seolah-olah menang atas kebenaran. Itu realita yang kita hadapi hari ini. Namun sebagai umat yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak dipanggil untuk hidup berdasarkan apa yang kita lihat, melainkan berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita kepastian mutlak bahwa di balik tirai sejarah yang tampak semeraut, yang tampak kacau, Tuhan memegang kendali penuh. Inilah sebuah proklamasi kemenangan. Inilah iman yang tidak tergoyahkan, yang harus tetap kita pegang teguh. Mari kita lihat bagaimana pilar kedaulatan Tuhan itu dalam beberapa poin renungan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kemenangan yang akhir yang pasti. Kita perlu menyadari bahwa segala pergumulan, air mata, dan beban berat yang kita hadapi saat ini hanyalah bersifat sementara.
Kekuasaan dunia ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan Tuhan dan kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kerajaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya itulah yang seharusnya kita pegang teguh. Akhir dari cerita hidup kita bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan bersama dengan Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan mengingat yang tersembunyi. Mungkin Bapak Ibu merasa kecil dan tidak berarti di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang mengingat orang-orang kecil. Kesetiaan kita tidak diukur dari seberapa populer atau kaya atau gimana kita di mata manusia. Tetapi Dia melihat setiap tetesan keringat, setiap doa yang dipanjatkan dalam kesunyian, setiap kerja keras yang tersembunyi. Di hadapannya tidak ada pengabdian yang sia-sia. Itu yang kedua yang menjadi pegangan kita. Yang ketiga, kesetiaan yang terbuka dan nyata. Terbukalah bait suci Allah di sorga adalah bukti nyata dari kesetiaan Tuhan. Di tengah badai kehidupan yang mengguncang, kehadiran dan janjinya tetap teguh serta tidak pernah berubah. Tabut perjanjiannya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang menjaga komitmennya kepada umatnya, yaitu kepada kita orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika Dia adalah Raja atas seluruh semesta yang luas ini, maka Dia juga yang sangat sanggup untuk memimpin setiap langkah kita hari ini. Jangan takut, pada hari esok kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita pasti pemenang di hari esok jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami, Engkau adalah Raja yang tak tergoyahkan. Di dunia ini seringkali kami melihat kekacauan, sesuatu yang tidak terkendali. Kami memilih untuk percaya kepada kedaulatan Tuhan yang penuh. Kami berdoa Tuhan, bagi para pemimpin bangsa kami berikan hikmat agar mereka memerintah dengan keadilan. Di tengah ketidakpastian global, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bumi ini. Tuhan, kami juga teringat akan mereka yang merasa kecil, miskin, dan menganggap dirinya tidak berarti. Kiranya Engkau memeluk mereka dengan kasih-Mu, untuk menyadari bahwa Engkau menghargai setiap kesetiaan mereka yang tersembunyi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi badai kehidupan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi. Kiranya bait kudus Tuhan yang terbuka menjadi kekuatan bahwa kehadiran-Mu nyata di tengah situasi sulit umat-Mu yang saat ini dalam berbagai pergumulan. Pimpinlah setiap langkah kecil kami Tuhan, biarlah hidup kami hari ini memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi bahwa kerajaan-Mu benar-benar memerintah atas hati kami orang-orang yang percaya. Kami naikkan syafaat kami, syukur kami kepadamu hari ini dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami, yang senantiasa menuntun dan mengajar kami untuk senantiasa tekun dan setia berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.